Engkau Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta. Kami dapat. Aduh Tuhan. Maafkan dia ya Tuhan. Maafkan dia Tuhan. Sabar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Kembali terjadi lagi peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan. Ibadah hari Minggu Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dihentikan paksa. Ini merupakan peristiwa yang menyedihkan dan menyakitkan. Ibadah pemujaan kepada Tuhan dihentikan secara paksa. Dan respon jemaah seperti yang kita dengar di awal video ini, ada seorang ibu-ibu yang menangis histeris dengan mengatakan semoga pelakunya dimaafkan. Bagi saya sendiri sebagai seorang muslim mencoba membayangkan bagaimana kalau ibadah hari Jumat, sholat Jumat. Karena ibadah hari Minggu itu setara dengan ibadah hari Jumat, Jumatan. Bagaimana kalau waktu khutbah, khotibnya tiba-tiba dihentikan? Atau waktu sholat Jumat sedang ruku atau sujud, tiba-tiba sholat dihentikan secara paksa. Coba kita bayangkan. Betapa menyedihkan dan menyakitkan peristiwa hal ini. Dan ini terjadi lagi setelah Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa konstitusi kita tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Bahwa konstitusi kita pasal 29 ayat 2 sudah menegaskan kemerdekaan beribadah, memeluk agama dan menjalankan ibadah. Itu sudah jelas dalam konstitusi kita. Kita juga harus membedakan antara hak beribadah dengan aturan pendirian rumah ibadah. Bisa jadi dalam masyarakat ada masalah, ada konflik, belum adanya titik temu soal pendirian rumah ibadah. Tapi itu tidak menjadikan hak beribadah bisa dihilangkan dan dinafikan. Karena hak ibadah merupakan hak yang mutlak. Hak-hak dasar manusia, hak asasi manusia, HAM. Hak beribadah, memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu hak mendasar. Tidak boleh direnggut, tidak boleh diambil. Jadi kalaupun ada masalah dengan pendirian rumah ibadah, tapi ibadahnya itu tidak boleh dilarang. Misalnya ada masalah dengan pendirian gereja, kita selesaikan. Tapi kalau orang Kristen mau ibadah, mau kebaktian, tidak boleh dilarang. Atau juga ada masalah dengan pendirian musola atau masjid. Nah, orang Islam juga tidak boleh dilarang sholatnya. Sholat 5 waktunya tidak boleh dilarang. Ibadah Jumatannya juga tidak boleh dilarang. Hanya dengan alasan masalah musola, masalah masjid, menjadi masalah di pendirian. Nggak bisa. Ini yang harus kita bedakan. Yang harus kita mengerti bersama-sama. Kemudian juga kalau aturan, misalnya dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006, soal salah satunya di dalamnya adalah pendirian rumah ibadah, kita harus membaca secara seksama. Ada di pasal 14,
di ayat 3, pemerintah daerah harus berkewajiban memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Itu sudah jelas. Kemudian kalaupun tidak bisa, ada di pasal selanjutnya di bab 5 soal memberikan izin sementara untuk gedung sebagai rumah ibadah, itu juga kewajiban pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan soal kewajiban ini. Memang ada aturan pendirian rumah ibadah, soal tanda tangan, soal kesepakatan dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi, hak beribadah, hak menjalankan ibadah itu tidak boleh dilarang. Dan dalam peraturan tersebut juga pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pendirian rumah ibadah dan kalau tidak bisa menyediakan gedung sebagai rumah ibadah. Itu sudah jelas dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006. Kenapa kok dilanggar? Oleh karena itu peristiwa di Bandar Lampung itu dan juga peristiwa yang sebelumnya yang melarang umat Kristen beribadah hanya dengan dalih soal gereja dan sebagainya, itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap konstitusi kita, dan juga pelanggaran terhadap peraturan bersama menteri. Dan kita saksikan ada orang di Bandar Lampung itu yang memakai kaos biru dan memakai topi, yang katanya dia adalah ketua RT 12 di komplek tersebut, namanya Wawan, dan saya minta kepada kepolisian untuk menangkap dia. Karena dia telah melakukan provokasi, karena dia telah melakukan kekerasan dengan menghentikan paksa ibadah. Apalagi suasana ibadah masih berlangsung, kemudian juga komentar dari teman saya yang Kristen, itu altar itu tidak boleh dimasuki. Tapi ini si Wawan main enaknya saja, naik ke atas altar kemudian teriak-teriak menghentikan ibadah. Itu tidak bisa ditoleransi. Maka kepolisian harus menangkap dia, harus menangkap Wawan, pelaku penghentian paksa ibadah di gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. Karena tindakan itu provokasi. Kita tidak mau ada reaksi atau balasan dari pihak yang lain yang bisa mengancam kerukunan umat beragama di negeri ini. Karena itu, mari kita hormati, kita hargai, kita sama-sama menghormati hak ibadah orang lain. Karena itu merupakan hak dasar, merupakan hak yang sudah dijamin oleh konstitusi kita. Dan kita jangan terpancing melakukan aksi-aksi provokasi. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap ibadah umat-umat beragama di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.